Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran IPA. Sebelumnya, apa kabar anak-anak Ustadz semua? Semoga dalam keadaan sehat. Tetap semangat dan terus belajar. Baiklah, langsung saja kita mulaikan materi kita hari ini. Untuk materi awal, di kelas 7 ini kita akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatan. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di alam sekitar, baik itu makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, serta makhluk hidup kecil lainnya seperti virus dan bakteri, dan makhluk tak hidup seperti tanah, air, udara, matahari, awan, dan masih banyak lainnya. Yang saya sebutkan tadi termasuk ke dalam salah satu objek IPA. Objek IPA dikategorikan menjadi dua, objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan objek abiotik terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, sekarang kita sudah mengerti kan apa itu objek? Objek adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik itu benda hidup maupun benda tak hidup. Perhatikan video berikut ini. Ini pohon pepaya. Ciri-cirinya memiliki batang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi. Buahnya berwarna hijau ketika sebelum masak, dan ketika masak dia akan berwarna orange. Bijinya berwarna hitam, daunnya berjari, dan daging dari buah pepaya ini tebal. Kira-kira maksudnya apa ya? Dari video yang telah ditampilkan, maka ada 3 keterampilan penyelidikan IPA. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Yang pertama, pengamatan, yaitu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga, seperti mengamati menggunakan mata, telinga, hidung, tangan, dan lain-lain. Contoh dalam video tadi, seseorang sedang mengamati pohon pepaya. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu proses perumusan penjelasan dari pengamatan yang telah kita lakukan. Contohnya pada pohon pepaya, daunnya berwarna hijau, buahnya berwarna hijau, dan permukaan dari buahnya halus, serta batang pohonnya tidak terlalu besar, dan buah pepaya memiliki biji yang berwarna hitam, serta masih banyak lagi ciri-ciri dari pohon pepaya. Yang ketiga, mengkomunikasikan, yaitu menginformasikan apa yang sudah didapat dari pengamatan dan inferensi, bisa berupa tulisan maupun lisan, seperti tabel, gambar, kurva, diagram, dan sebagainya. Nah, sekarang sudah paham kan 3 keterampilan dalam IPA? Untuk penyelidikan IPA juga dapat dilakukan dengan metode ilmiah, yaitu serangkaian langkah ilmiah yang dapat dibuktikan dalam melakukan pengamatan gejala alam atau pemecahan masalah ilmiah.
Urutan metode ilmiah terbagi 5. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data melalui pengamatan. Yang ketiga, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Dan yang kelima, membuat kesimpulan untuk membuktikan hipotesis atau dugaan sementara. Dan 5 metode ilmiah ini bisa kita singkat menjadi MOH-EXIM: masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Adapun metode ilmiah ini harus diikuti dengan sikap ilmiah, yaitu pantang menyerah, ingin tahu, jujur, objektif atau tidak dipengaruhi perasaan pribadi, kritis atau menggali setiap informasi yang diperoleh dengan sejelas-jelasnya, dan terbuka, yaitu mampu menerima saran, masukan, kritikan dari orang lain. Nah, kira-kira apa ya kegunaan IPA? Penyelidikan IPA atau belajar IPA memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, melatih berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang keempat, dapat menyelesaikan masalah. Baiklah anak-anak, sekarang mari berlatih agar mengerti. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe akun ini agar kamu bisa melihat materi-materi IPA selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.